Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, masih membahas tentang persamaan dan fungsi kuadrat. Kalau pada bagian yang kelima kita membahas tentang jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat, maka pada bagian keenam ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menyusun persamaan kuadrat baru. Nah, manfaat yang akan kalian dapat setelah menyimak video ini, yang pertama, kalian dapat menyusun persamaan kuadrat yang diketahui akar-akarnya. Dan yang kedua adalah kalian juga dapat menyusun persamaan kuadrat baru dari persamaan kuadrat yang diketahui akar-akarnya. Oke, persiapkan diri kalian dengan baik. Semoga kalian tetap semangat belajar dari rumah. Mari kita mulai dari menyusun persamaan kuadrat yang diketahui akar-akarnya. Ada beberapa cara untuk menyusun persamaan kuadrat jika diketahui akarnya. Ini Bapak jelaskan nanti dua cara di sini ya. Cara yang pertama, jika diketahui X1 dan X2 akar-akar persamaan kuadrat, maka rumus persamaan kuadratnya ini. Ini rumus persamaan kuadrat yang pertama. X min X1 kali X min X2 sama dengan 0. Nah, contohnya, tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya adalah 2 dan min 5. Nah, ini sudah ketahuan ya, akar-akarnya 2 dan min 5. Nah, cara penyelesaiannya, kita gunakan rumus ini. Kita gunakan rumusnya X min X1 kali X min X2 sama dengan 0. Nah, terlebih dahulu tadi sudah diketahui akar-akarnya ya. X1 berarti 2. Kita anggap ini X1 dan min 5-nya adalah X2. X1 sama dengan 2 dan X2 sama dengan min 5. Kita masukkan ke dalam rumusnya. Berarti jadi bagaimana? Jadi X min 2, X1-nya kita ganti angka 2. Kemudian X min X2-nya kita ganti dengan min 5. Jadi X dikurang min 5 sama dengan 0. Oke, selanjutnya X min, jadi kan ini hasilnya adalah X min 2 kali X plus 5. Min ketemu min jadi plus ya. Nah, langkah selanjutnya, kalau sudah sampai sini kita kalikan satu per satu. Cara aljabar ya. X kali X jadinya berapa? X kuadrat. Kemudian ini tadi kan depan kali depan, berarti sekarang depan kali belakang. X kali 5 jadi 5X. Kemudian ini yang belakang, min 2 kali X, jadi min 2X. Yang terakhir min 2 kali 5, hasilnya adalah min 10, sama dengan 0. Nah, tinggal kita sederhanakan mana yang bisa disederhanakan. X kuadrat tetap ya. X kuadrat 5X dikurang 2X, hasilnya adalah 3X. Min 10 sama dengan 0. Ini sudah berupa bentuk persamaan kuadrat ya. Sudah merupakan bentuk umum dari persamaan kuadrat ya. Jadi persamaan kuadrat yang akar-akarnya 2 dan min 5 itu adalah ini. X kuadrat plus 3X min 10 sama dengan 0. Bisa dipahami ya? Oke, kita bahas selanjutnya adalah cara yang kedua. Cara yang kedua, jika diketahui X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat, maka rumus persamaan kuadratnya seperti ini. X kuadrat min dalam kurung X1 tambah X2 kali X ditambah X1 kali X2 sama dengan 0. Agak beda dengan tadi ya. Nah, tergantung nanti mana yang menurut kalian lebih mudah. Nah, ini contohnya dengan contoh soal yang sama. Tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya adalah 2 dan min 5. Cara penyelesaiannya seperti apa? Kita masukkan ke rumusnya. Nah, kita kan sudah punya tadi ya. Akar-akarnya ini. X1-nya adalah 2, kemudian X2-nya adalah min 5. Karena ini yang dibutuhkan X1 plus X2, maka kita hitung dulu. X1 tambah X2, 2 tambah min 5, hasilnya berapa? Hasilnya adalah min 3. 2 tambah min 5 adalah min 3. Kemudian X1 kali X2, berarti kita kalikan 2 kali min 5, hasilnya adalah min 10. Sampai sini bisa dipahami? Bisa ya langkah-langkahnya ya. Selanjutnya, ini tinggal kita masukkan ke dalam rumus ini. X kuadrat min X1 ditambah X2, X ditambah X1 kali X2 sama dengan 0. X kuadratnya berarti tetap X1 plus X2-nya kita masukkan min 3. Jadi X kuadrat dikurang min 3X ditambah X1 kali X2-nya adalah min 10. Kita masukkan min 10 sama dengan 0. Nah, ini tinggal kita rapikan. X kuadratnya tetap ya. Kemudian min ketemu min jadi plus 3X. Plus ketemu min jadi min 10 sama dengan 0. Sama nggak sama yang tadi? Sama ya dengan yang tadi ya. X kuadrat plus 3X min 10 sama dengan 0. Nah, sama dengan yang ini. X kuadrat plus 3X min 10 sama dengan 0.
Nah, untuk menyusun persamaan kuadrat yang diketahui akar-akarnya udah bisa ya. Selanjutnya kita masuk ke menyusun persamaan kuadrat baru dari persamaan kuadrat yang ada. Nah, untuk menyusun persamaan kuadrat baru, kita gunakan cara yang kedua tadi, yang barusan kita pelajari. Rumus persamaan kuadratnya sama, kita gunakan ini. X kuadrat min X1 plus X2 kali X ditambah X1 kali X2 sama dengan 0. Nah, contohnya ini. Akar-akar persamaan kuadrat 3X kuadrat min 12X plus 2 sama dengan 0 adalah X1 dan X2. Tentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya adalah X1 ditambah 2 dan X2 ditambah 2. X1 dan X2 ini akar persamaan ini. Nah, kita diminta cari persamaan baru yang akarnya adalah X1 plus 2 dan X2 plus 2. Langkah penyelesaiannya seperti apa? Untuk model ini kita harus cari nanti X1 plus X2 dan X1 kali X2. Nah, untuk mencarinya kan kita gunakan sifat yang sudah kita pelajari pada video sebelumnya, yaitu sifat jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Oke, terlebih dahulu kita harus bahas dari persamaan yang lama, yang ini ya, sebelum kita buat persamaan baru. Persamaan kuadrat yang lama ini 3X kuadrat min 12X plus 2 sama dengan 0. Kita tentukan A, B, dan C-nya dari ini. A-nya berapa? A-nya 3 ya. Kemudian B-nya adalah min 12 dan C-nya adalah 2. Nah, kita tentukan X1 plus X2 dan X1 kali X2-nya. Pertama X1 plus X2. Tadi rumusnya masih ingat kan? X1 tambah X2 hasilnya adalah min B per A. Kita masukkan B-nya berapa? 12 ya. Berarti min 12. Min dari min 12 per A-nya adalah 3. Jadi adalah min ketemu min jadi plus, jadi 12 bagi 3 sama dengan 4. X1 plus X2 sama dengan 4. Kemudian selanjutnya kita cari X1 kali X2-nya. Kalau X1 kali X2 tadi rumusnya adalah C per A. C-nya berapa? Kita masukkan C-nya 2, A-nya 3. Jadi hasilnya adalah 2 per 3. Kalau sudah sampai sini, kita masuk ke persamaan yang baru. Kalau persamaan kuadrat yang baru, itu kan akar-akarnya ini ya. Beda dengan yang ini tadi. Kalau persamaan yang lama itu akarnya ada X1 dan X2. Maka pada persamaan kuadrat yang baru itu X1 plus 2 dan X2 plus 2. Nah, untuk membedakannya, kita gunakan P dan Q aja ya. Kita gunakan P dan Q. Kita cari dulu nilai P plus Q-nya. Kita akan tahu P-nya adalah X1 plus 2. Berarti kita tambah P itu X1 plus 2 dan Q-nya adalah X2 plus 2. Kita tambahkan ini. Mana yang bisa ditambah? Kita kumpulkan yang variabel dengan variabel, yang angka dengan yang angka. Jadinya adalah X1 plus X2 ditambah 2 ditambah 2 kan? Kita tadi sudah punya ini X1 plus X2. Kita gunakan dari persamaan yang lama. Karena ini sudah sama ya. X1 plus X2. X1 plus X2. Hasilnya adalah berapa tadi? 4. Kita masukkan X1 plus 2 itu 4. Ditambah 2 tambah 2. Hasilnya adalah 8. Sampai sini bisa dipahami. Nah, selanjutnya kita cari nilai P kali Q-nya. Kita cari nilai P kali Q. Ini P, ini Q ya. Kita kalikan. X1 plus 2 kali X2 plus 2. Nah, langkahnya seperti yang tadi ya. Nah, langkahnya sama, kita kalikan satu per satu. Yang pertama X1 kali X2. Hasilnya adalah X1 kali X2. X1 kali 2 jadinya adalah 2 kali X1. Kemudian 2 kali X2 jadi hasilnya adalah 2 kali X2. Yang terakhir adalah 2 kali 2 hasilnya adalah 4. Sampai sini mana yang bisa disederhanakan? Ini sama-sama punya koefisien 2 ya. Bisa kita gabungkan. Jadi X1 kali X2. Ini 2-nya kita keluarkan. Jadinya plus 2 dalam kurung X1 ditambah X2. Ini ya. Aturan distribusi. Yang terakhir plus 4. Nah, ini kan kita sudah punya nilai X1 kali X2 berapa? Ini. X1 kali X2 itu sama dengan 2 per 3. Kemudian ditambah 2 kali X1 tambah X2-nya adalah 4. Ya, ini. Ditambah 4.
Nah, kalau kita tambahkan ini 2/3 tambah 8 tambah 4. Hasilnya berapa ini kalau ditambahkan? Kita rubah jadi penyebut 3 semua, jadi pecahan penyebut 3. Jadi 2/3 tambah 24/3. 24/3 8 ya. Ditambah 12/3. 12/3 itu adalah 4-nya. Kalau ditambah semuanya maka hasilnya menjadi 38/3. Berarti ini nilai P kali Q-nya. Nah, selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus ini untuk menentukan persamaan kuadrat yang baru. X kuadrat min P plus Q kali X ditambah P kali Q sama dengan 0. X kuadratnya tetap ya. Kemudian P tambah Q-nya adalah 8 ini. Kita masukkan jadi dikurang 8X ditambah 38/3 sama dengan 0. Nah, ini udah ketemu ini persamaan kuadratnya. Nah, agar lebih enak dilihat, ini kan ada pecahan per 3 ya. Biar tidak ada pecahan per 3-nya, maka satu baris kita kalikan dengan 3 semuanya. Dimulai dari yang paling depan. X kuadrat kali 3 jadi 3X kuadrat. Min 8X kali 3 hasilnya adalah min 24X. Plus 38/3 kali 3. Berarti kan tinggal nyoret 3-nya ya. Hasilnya plus 38 sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya adalah X1 plus 2 dan X2 plus 2. Nah, sampai sini bisa dipahami semuanya ya. Oke, sampai di sini penjelasan mengenai menyusun persamaan kuadrat dan persamaan kuadrat baru. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan melalui kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak video ini. Jangan lupa untuk like dan share. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.